KPK, 3 huruf yang dulu sangat ditakuti oleh para koruptor, yang menjadi simbol harapan rakyat. Tapi sekarang lembaga ini justru mulai kehilangan taringnya. Pertanyaannya, benarkah KPK telah berubah menjadi alat politik? Tujuan Komisi Pemberantasan Korupsi didirikan adalah sebagai benteng terakhir dalam upaya pemberantasan korupsi. Ketika lembaga penegak hukum konvensional dianggap tidak cukup kuat atau bahkan terkooptasi oleh kepentingan tertentu, namun dalam perjalanannya independensi KPK mulai dipertanyakan. Kekhawatiran muncul ketika lembaga ini bukan lagi berdiri sebagai institusi hukum yang netral, melainkan menjadi alat politik untuk melemahkan lawan dan memperkuat posisi penguasa. Untuk membahas masalah ini selengkapnya, saksikan videonya di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk tahun 2002. Lahir dari semangat reformasi. Saat itu publik kecewa berat pada aparat penegak hukum. Maka KPK hadir sebagai lembaga independen, berani, kuat, dan tidak bisa diintervensi. Kita masih ingat bagaimana KPK menangkap pejabat tinggi, menteri, gubernur, bahkan ketua Mahkamah Konstitusi. Semua itu dilakukan tanpa pandang bulu. KPK jadi bintang penegak hukum di mata rakyat. Tapi semuanya berubah ketika Undang-Undang KPK direvisi tahun 2019. Kewenangan penyadapan dibatasi, penyidikan harus seizin Dewan Pengawas, pegawai KPK diubah menjadi ASN. Apa arti semua itu? KPK bukan lagi lembaga independen. Ia dimasukkan ke dalam kendali birokrasi kekuasaan. Setelah revisi itu, kepercayaan publik mulai runtuh. Banyak kasus-kasus besar yang tiba-tiba menghilang. Beberapa tokoh dekat kekuasaan seolah tidak tersentuh oleh hukum. Sementara mereka yang bersuara kritis justru jadi sasaran. Lalu publik bertanya, apakah KPK masih bekerja untuk hukum atau untuk kekuasaan? Ada pula yang mencurigakan setiap jelang momentum politik besar seperti pilkada, pemilu, reshuffle kabinet, tiba-tiba ada penangkapan. Apakah ini kebetulan? Atau KPK digunakan untuk membersihkan jalan bagi agenda politik tertentu? Dan lebih mengkhawatirkan lagi, beberapa kasus besar yang sudah terang benderang justru dibiarkan mandek bertahun-tahun. Jika penegakan hukum dipakai sebagai alat kekuasaan, maka kita sedang bicara tentang kemunduran demokrasi. Hukum yang tajam ke bawah
tetapi tumpul ke atas. Adalah diri yang kehilangan keadilan. Apa gunanya KPK jika ia tidak lagi menegakkan keadilan, tapi sekedar menjalankan skenario politik? Kita tidak boleh diam. KPK adalah milik rakyat, bukan alat kekuasaan. Kita butuh revisi undang-undang KPK untuk mengembalikan independensinya. Pimpinan KPK yang dulu dipilih secara transparan bukan titipan partai. Peran aktif masyarakat sipil untuk terus mengatasi. Kita tidak butuh KPK yang jinak dan tunduk. Kita butuh KPK yang berani seperti dulu. Jika KPK yang dulu mampu menangkap koruptor berkakap tanpa ragu, mengapa KPK hari ini justru membungkam saat kekuasaan berulah? Jangan sampai kita hidup dalam negara di mana hukum hanyalah wayang, dimainkan oleh dalang politik demi kepentingannya sendiri. Bangkitkan semangat anti korupsi, lawan politisasi penegak hukum, dan ingat, ketika KPK dibajak oleh kekuasaan, maka korupsi bukan hanya tidak diberantas, tapi justru dilindungi. Selamatkan KPK, selamatkan masa depan demokrasi. Masihkah kita percaya KPK akan berpihak pada kebenaran? Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tonton video kami selanjutnya di channel ini.